bertemu kembali di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bertemu kembali. Semoga kalian semua sehat selalu, ya. Semoga dalam pembelajaran saat ini, karena untuk minggu depan kita sudah masuk ke ulangan harian tema 1, ya. Jadwalnya Bapak sudah kirim ke grup WA. Nah, di pembelajaran tematik ini Bapak ingin menyampaikan maksud Bapak akan menyampaikan beberapa bahasan yang ada di tema 1. Makanya kalau bisa, kalau memang ada buku MP1-nya tolong dibuka. Dalam pembahasan ini kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yaitu yang pertama bernapas. Bernapas artinya semua makhluk hidup itu pasti bernapas. Entah itu tumbuhan, manusia, ataupun hewan. Ya, semua bernapas. Walaupun dari masing-masing makhluk hidup itu berbeda-beda dalam alat pernapasannya. Contoh, mungkin untuk hewan itu ada hidung untuk bernapas, sedangkan kalau untuk tumbuhan itu alat pernapasannya ada pada akar dan daun, ya. Nah, kemudian ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bergerak. Nah, bergerak di sini misalkan kita bisa melompat, ya, berjalan, kemudian berlari, itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang kedua yaitu bergerak. Nah, mungkin alat gerak dari masing-masing makhluk hidup berbeda-beda, ya. Contoh pada hewan burung, dia alat geraknya berupa sayap dan kaki. Sedangkan untuk ular itu ada alat geraknya berupa anggota tubuhnya yang seluruh anggota tubuhnya bisa bergerak. Nah, kemudian kambing mempunyai kaki untuk berjalan. Nah, kemudian ciri yang ketiga yaitu memerlukan makanan. Jadi setiap makhluk hidup memerlukan makanan, ya. Kita sebagai manusia juga memerlukan makanan untuk tetap hidup, ya. Nah, yang keempat yaitu menanggapi rangsangan. Yang dimaksud dengan menanggapi rangsangan, jadi semua makhluk hidup itu memiliki panca indera, ya. Contoh pada manusia memiliki lima indera yang disebut panca indera. Jadi kita bisa melihat karena kita memiliki mata untuk melihat. Dan masing-masing makhluk hidup ini panca inderanya berbeda-beda. Mungkin kalau pada manusia dan hewan akan berbeda-beda dalam menanggapi rangsang, menanggapi rangsang, ya. Nah, kemudian yang kelima, ciri makhluk hidup itu tumbuh. Tumbuh artinya ada proses, ya, dari mulai kecil hingga sampai dengan dewasa. Nah, proses tumbuh juga berbeda-beda dalam setiap makhluk hidup, ya. Ada yang prosesnya seperti perubahan pada hewan, biasanya itu ada yang disebut dengan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna.
Yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna itu pertumbuhannya dari mulai awal sampai dengan tumbuh menjadi dewasa itu ada perubahan. Contoh pada daur hidup kupu-kupu ini adalah metamorfosis sempurna, ya. Dari telur berubah menjadi ulat, kemudian ulat ini berubah menjadi kepompong, dan kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Jadi dalam daur hidup kupu-kupu memiliki pertumbuhan yang berbeda, ya. Telurnya berbeda dengan ulat. Nah, ulat ini nanti akan menjadi kepompong. Nah, kepompong itu sudah berubah lagi. Kemudian setelah kepompongnya ini pecah, akan berubah menjadi kupu-kupu. Nah, yang keenam, yang tidak sempurna itu terdapat pada hewan berupa seperti kambing, ya. Kambing dari mulai dia lahir, kemudian itu adalah kambing kecil. Nah, kambing kecil ini tidak berbeda bentuknya dengan kambing dewasa, hanya saja bentuknya yang lebih kecil dari kambing dewasa. Itu ya. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan pada kambing. Jadi kambing dikatakan metamorfosis tidak sempurna. Nah, kemudian yang keenam yaitu berkembang biak. Ciri makhluk hidup yang keenam adalah berkembang biak. Jadi setiap makhluk hidup pasti berkembang biak. Nah, perkembangbiakan makhluk hidup ini dimaksudkan untuk bertahan hidup, ya, atau melangsungkan generasi berikutnya. Jadi contoh ya, ayam dari dulu sampai sekarang ayam tetap ada. Karena apa? Karena ayam itu berkembang biak. Jadi tujuan dari perkembangbiakan makhluk hidup ini adalah untuk mempertahankan dari kepunahan. Ya, nomor 7. Ciri nomor 7 yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, lingkungan tempat makhluk hidup itu tinggal dinamakan dengan habitat. Nah, kemampuan makhluk hidup dalam bertahan di lingkungannya untuk tetap hidup itu dinamakan dengan adaptasi. Nah, setiap makhluk hidup ini beradaptasi berbeda-beda dengan makhluk hidup lainnya, ya. Nah, yang ke-8 memerlukan suhu tertentu. Jadi setiap makhluk hidup itu memerlukan suhu tertentu, ya. Artinya tidak semua makhluk hidup bisa tinggal di lingkungan atau habitat yang ada. Contoh ya, kalau kita ke pantai, paling kalau kita ke pantai itu bisa lihat yang bisa tumbuh di sana adalah pohon kelapa. Karena apa? Pohon kelapa ini bisa bisa bertahan hidup di daerah pesisir pantai. Sedangkan kalau pohon yang berair seperti bayam, kangkung, dan lain-lain ini tidak kuat untuk bertahan hidup di tanah atau di pesisir pantai, ya. Nah, jadi setiap contohnya saja kalau kita lihat di padang pasir itu tanaman yang dapat hidup di sana itu hanya beberapa jenis saja, yaitu tanaman yang bisa membuat cadangan air sendiri, ya, seperti kaktus,
pohon kurma, itu adalah tanaman yang bisa bertahan hidup di daerah padang pasir. Sedangkan kalau untuk pohon-pohon dari jenis yang lain itu tidak bisa hidup. Nah, kemudian ya, Halaman berapa? halaman 4 yo. 4. Iya. Nah, kemudian di yang ke-9 yaitu mengeluarkan zat sisa. Jadi setiap makhluk hidup itu harus mengeluarkan zat sisa. Zat sisa itu bisa berupa keringat, ya, kemudian kotoran yang kita buang, dan memang itu menjadi keharusan buat kita untuk mengeluarkan zat sisa itu. Jika zat sisa itu tidak dapat keluar, maka akan mengganggu dari metabolisme tubuh kita, ya. Makanya kita bisa terganggu sakit, ya, menjadi lemas ataupun yang lainnya. Nah, untuk sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada ya. Nah, jadi ciri-ciri dari makhluk hidup yang pertama yaitu coba Ani, ini siapa namanya? Bapak belum kenal semua ya? Ada yang bisa menyebutkan tiga ciri dari makhluk hidup? Aku Pak. Iya, silakan. Pertama bernafas. Iya. Kedua bergerak. Ketiga memerlukan makanan. Iya, pintar, Kafir. Kafir, apa? Contoh dari bergerak hewan bisa disebutkan alat gerak dalam makhluk hidup hewan? Kaki. Ya. Contoh hewannya dan alat geraknya bisa disebutkan? Burung sama kambing. Burung Ya, sama ya, kalau burung gimana? Alat geraknya berupa apa? Sayap, Pak. Iya, sayap. Ya. Sedangkan kambing, alat geraknya? Kaki. Iya, kaki. Nah, dalam di sini punya alat gerak yang berbeda-beda ya. Nah, tadi Bapak contohkan ada berupa unggas itu bisa ayam, bisa burung ya. Nah, unggas ini biasanya apa namanya? Alat geraknya berupa sayap dan kaki sebagai untuk berpindah ke satu tempat. Nah, tapi untuk ular, alat geraknya tidak berupa kaki, ya, tetapi adalah seluruh tubuhnya yang bisa bergerak, ya. Jadi dia dengan sisiknya bisa bergerak untuk berpindah ke suatu tempat. Nah, kalau kambing itu alat geraknya berupa kaki, ya. Jadi berbeda-beda ya. Setiap makhluk hidup, maksud Bapak hewan ini berbeda-beda alat geraknya. Ya. Oke, di halaman 15 bisa dibuka. Nah ya. Menjaga kesehatan tubuh. Dalam menjaga kesehatan tubuh, tentu lebih baik dari, ya. Oke, Bapak bacakan ya. Dengan memiliki tubuh yang sehat, kalian dapat melakukan beberapa aktivitas dengan lebih baik dan optimal. Menjaga kesehatan tubuh berarti menghemat biaya, bandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan jika kalian sakit. Ya, jadi kalau kita sakit, kita akan mengeluarkan banyak biaya, entah itu untuk perawatan kita ataupun
beli obat untuk kita tetap sehat. Makanya kita harus tetap sehat ya. Nah, kita juga harus bersyukur dengan kesehatan kita. Jadi dengan adanya nikmat sehat yang diberikan Tuhan kepada kita, ya, yang pertama yaitu kita harus menjaga. Yang pertama, berpikiran positif. Berpikir positif menyebabkan hati menjadi tenang sehingga dapat beraktivitas dan istirahat secara teratur. Yang kedua, menjaga kebersihan badan, pakaian, dan lingkungan. Ini penting buat kita. Karena apa? Karena menjaga karena menjaga kebersihan diri dan lingkungan, ya, ini akan menghindarkan kita dari bibit-bibit penyakit. Nah, jika kita bersih, lingkungan kita bersih, maka akan terjaga dengan baik. Nah, untuk ketiga yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Ya. Jadi dengan makan dan minum yang bergizi, kita menjaga kita menjadi lebih baik lagi ya. Contohnya jika kita memakan makanan yang contoh ya, kalau dulu kan kita di luar sebelum masa pandemi ini ada, kita sering minum minuman, entah itu minuman botol, entah itu minuman kaleng. Nah, sebenarnya minuman-minuman semacam ini itu kurang bagus buat kita. Karena apa? Kemasannya ini memiliki masa kadaluarsa, artinya akan mempengaruhi isi yang ada di dalamnya. Contoh ya, dari botol plastik air mineral, sebenarnya air bening atau air putih yang kita minum itu tidak berubah, tetapi karena kemasannya itu terbuat dari bahan plastik, maka ada zat masa aktif dari plastik itu, jadi tidak bisa digunakan untuk 2 kali. Dan biasanya ini kemasan yang terdapat pada botol plastik ini akan merugikan kita sebagai manusia. Artinya botol plastik yang kita jadikan tempat minum itu jika dilakukan berulang-ulang akan menyebabkan racun dalam tubuh kita bertambah ya. Makanya pemerintah kita melarang penggunaan bahan plastik karena bisa mengganggu kesehatan tubuh. Ya, Bapak lanjutkan untuk berikutnya. Nah, ketika makan dan minum sudah dengan makanan yang sehat, kita juga harus menjaga istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup ini bagi kita, bagi pelajar, itu harus cukup ya, minimal 8 jam dalam sehari. Dan juga tidurnya harus berkualitas. Yang dimaksud dengan tidur berkualitas, jadi artinya kalian itu memang waktunya istirahat ya istirahat ya. Jadi baik untuk kita, misalkan pada siang hari kita istirahat itu untuk menjaga stamina kita agar tetap terjaga. Artinya tubuh kita akan tetap sehat. Terlebih pada masa pandemi ini kita harus lebih menjaga istirahat kita ya. Jangan sampai pada siang hari kita nggak tidur, kemudian malam hari juga tidur kita kurang. Karena apa? Karena kita sering, maaf ya, kadang-kadang itu kita main game, entah itu di HP atau itu di laptop, itu jadi lebih banyak karena kita merasa bosan atau merasa jenuh dalam kehidupan kita sehari-hari di masa pandemi ini ya.
Jadi kita harus lebih banyak menjaga kesehatan dengan cara beristirahat yang cukup. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima, menghindari kebiasaan yang merusak kesehatan. Nah, itu tadi ya, kebiasaan yang merusak kesehatan. Tidur kurang ya. Terus banyak banyak bergadang karena entah mungkin ada acara di TV yang bagus, kita akhirnya tonton TV sampai habis larut malam, baru kita tidur. Atau main game selepas sholat maghrib, kita main game, kemudian sampai kita kelupaan di sholat isyanya. Ya, karena apa? Karena keasikan kita main game. Karena kalau udah main game kelamaan, kita akan tidak merasakan capek. Jadi kalau sudah pada saat tubuh kita merasakan lelah, tapi kita asik main game, yang pertama mata kita menjadi rusak karena setiap game itu ada masanya ya. Artinya setiap permainan itu memang pada setiap permainan ada beberapa yang memberitakan terlebih permainan atau game-game online itu cukup mengasihkan ya, sehingga kita dapat melupakan waktu kita. Nah, tanpa kita sadari sinar dari game tersebut ya itu mempengaruhi mata kita ya. Nah, kemudian kalau mata sudah berjam-jam di HP ya, itu akan mempengaruhi penglihatan kita. Mungkin akan mempengaruhi juga pola kita dalam berpikir ya. Nah, kalau kita sudah asik dengan game, makanya kita akan lupa waktu ya. Kadang-kadang sholat kita tinggalkan, kemudian ya jadi kita tunda-tunda, asik nih kita lagi main game, akhirnya kita tunda ya. Itu nah itu ya, jadi itu salah satu bentuk kebiasaan buruk yang mungkin sekarang lebih banyak berkembang ya. Karena apa? Karena kita dipaksa untuk tetap di rumah, kemudian kita merasa jenuh ya. Seharusnya itu bisa dirubah aktivitas semacam itu ke kegiatan yang positif ya. Karena kita di rumah aja, bisa kita kalau selepas daring ini kita bisa baca-baca buku ya, kemudian kita bisa kalau ada saudara main dengan saudara, atau membantu kegiatan orang tua di rumah ya. Itu mungkin kegiatan positif yang bisa dilakukan daripada ya untuk hiburan main game ya tidak jadi masalah, tapi kita juga harus cukup waktu ya, bisa menjaga jangan sampai kita terbawa dalam game itu, artinya kita sampai lupa waktu. Oke, yang selanjutnya yang keenam yaitu menjaga kesehatan dengan cara berolahraga secara teratur. Mungkin dari aktivitas yang kita lakukan selama ini ya, kita di rumah, makanya kita bisa berolahraga atau menjaga kesehatan tubuh itu dengan cara berolahraga pagi ya. Setelah sholat subuh, kita jangan langsung tidur lagi, karena memang ini kurang baik buat kesehatan juga. Kalau habis sholat subuh kemudian kita tidur lagi, kita jadi tubuh kita akan terasa lemas dan tidak bisa beraktivitas secara secara normal, biasanya seperti itu. Jadi kalau sudah habis sholat subuh kita tidur, terus kita bangun lagi, udah gitu bangunnya kesiangan, maka badan kita akan terasa
lemas. Nah, sebenarnya dengan sholat subuh kita sehabis sholat subuh jangan tidur lagi, tetapi kita isi dengan kegiatan atau aktivitas yang bermanfaat berupa berolahraga ya. Nah, olahraga secara teratur ini juga bisa kita lakukan dengan cara nggak usah yang berat-berat ya. Ya mungkin kalau lingkungannya memperbolehkan untuk bersepeda keliling atau ada lapangan, bolehlah kita jalan-jalan di situ ya. Tapi kalau jadi kalau atau kita bisa berolahraga kecil di rumah ya setelah sholat kita bisa ya menggerakkan tubuh kita ya. Jangan sampai setelah sholat subuh kita tidur lagi. Oke, sampai di sini. Kemudian yang ketujuh itu minum air putih yang cukup. Nah, jadi ahli kedokteran mengatakan ya, menganjurkan agar kita mengkonsumsi air putih paling sedikit 8 gelas dalam sehari. Ya. Maksud Bapak air bening ya, bukan air putih. Jadi setiap sehari kita harus meminum 8 gelas. Ya, kira-kira sekitar 1 atau 2 liter lah ya. Nah, itu harus kita konsumsi air mineral air minum agar tubuh kita terjaga. Karena kenapa seperti itu? Karena 75% lebih tubuh kita ini adalah berupa cairan ya. Makanya kadang-kadang kalau orang yang kekurangan cairan ya, itu tubuhnya juga akan merasa pusing ya. Entah itu pusing, lemas ataupun yang lain. Nah, minum air putih ini dapat membuat kesehatan kalian menjadi terjaga ya. Kalau kalian senang minum dan mengurangi minuman yang dapat merusak tubuh kita seperti minum seperti jadi maaf, karena kalau kita meminum air putih bukan minum air putih dalam arti misalnya seperti soft drink dan lain-lain, ini jenis minuman yang mungkin buat kita enak, tetapi kedepannya membuat kita menjadi rusak karena minuman semacam soft drink ini kurang baik bagi kesehatan kita ya. Nah, dan juga minum air putih ini sebenarnya bagus buat kita. Pertama, kalau kita kurang minum air putih ya, nanti kita keluar maaf ya, ketika kita buang air kecil kita itu terasa keruh, itu berarti menandakan kita kurang minum air putih ya. Jadi kalau air kita bisa lihat ya, kalau air seni kita atau air kencing kita ini berwarna yang keruh, makin keruh, maka kemungkinan besar kita sedang mengalami penyakit ya. Kalau keruhnya maksudnya warnanya lebih keruh lagi, nah kita harus periksa ke dokter karena itu menandakan bahwa kesehatan kita terganggu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Insya Allah enggak, Pak. Oh ya, udah paham ya. Oke, bisa kita lanjutkan kita bisa lanjutkan ke materi berikutnya di halaman ya, di halaman 32 ya. 31 32.
mengenal pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, jadi kita dapat mengamati pertumbuhan dan perkembangan manusia pada ilustrasi di samping. Jadi di halaman 31 di situ ada gambar ya. Ada gambar bayi, kemudian anak kecil, kemudian tumbuh menjadi remaja, kemudian dewasa dan tua. Dalam gambar tersebut seorang bayi mengalami pertambahan tinggi, pertambahan berat, dan perubahan bentuk tubuh. Perubahan manusia dari bayi menjadi manusia dewasa disebut perkembangan. Perubahan raut muka pada seseorang dapat kita perhatikan pada ilustrasi gambar di samping ya. Jadi wajah anak-anak akan berbeda dengan wajah ketika kita sudah dewasa. Nah, kalau kalian pernah kalau di rumah kalian punya foto waktu kalian bayi, coba kalian lihat foto kalian yang sekarang, itu pasti ada perubahannya ya. Ya, mungkin kalau bayi kulitnya masih halus ya. Tapi ketika kalian sudah seperti sekarang, itu pasti berbeda ya. Setidaknya ada perbedaan ya. Oke. Di halaman ke-32. Jadi ini SBK ya. Di Oke, di halaman 34 di sini ada menuliskan cerita berdasarkan informasi hasil wawancara. Nah, kan kalau kita di sini mungkin tidak bisa ketemu sama teman-teman. Mungkin nanti yang diwawancarai orang yang ada di dekat rumah saja ya. Entah itu ayah atau ibu kalian masing-masing. Atau mungkin yang punya saudara yang lain yang istilahnya tinggal serumah juga bisa. Jadi nanti kita coba buat latihan tentang wawancara ya. Nah, membuat laporan tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia dapat dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang tetap siap, kita dapat melakukan wawancara dengan orang di sekitar. Berikut adalah contoh tabel pertanyaan guna melakukan wawancara. Nah, di sini ada tabel wawancara ya. Yang pertama, apakah berat badan Anda mengalami perubahan setiap tahunnya? Nah, yang kedua, apakah yang Anda lakukan guna menjaga kesehatan tubuh? 3, apakah Anda memperhatikan kandungan asupan makanan setiap hari? Nah, di sini adalah catatan untuk pertanyaan. Nah, misalkan di sini ada jawaban setiap berat Anda mengalami perubahan setiap tahunnya. Nah, jika memang iya, ya. Jika tidak, itu tidak mungkin ya, karena setiap manusia memiliki manusia ini adalah makhluk yang dinamis ya, yang kadang-kadang berubah-berubah ya setiap tahunnya, apalagi seperti kalian. Kalian ini adalah anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Jadi kita harus lebih pasti ada pertumbuhan perbedaan berat badan dari tahun ke tahun. Nah, kemudian yang kedua, apakah yang Anda lakukan guna menjaga kesehatan tubuh? Nah, nanti jawabannya itu entah itu dengan berolahraga ataupun tidak, maksudnya dengan mengkonsumsi makanan sehat atau yang lain-lain, itu pasti ada jawabannya ya. Nah, kemudian apakah Anda memperhatikan keuntungan apakah kalian memperhatikan kandungan asupan makanan setiap kali ingin memakannya?
ya. Jadi setiap orang pasti berbeda-beda dalam mengkonsumsi makannya. Ya, ada yang suka makan dengan nasi yang banyak atau dengan lauk yang mereka suka, ya. Nah, kemudian dari jawaban yang ada kita bisa membuat laporan atau cerita dari jawaban tersebut, ya. Misalkan yang kita yang kita tanya itu adalah orang tua kita. Maksud Bapak kalau bisa sih yang tidak jauh dengan kita, entah itu kakak atau adik kita, ya biasanya itu tidak jauh. Tapi kalau orang tua kan biasanya sibuk ya. Nah, dari situ bisa dari dari pertanyaan yang ini kita buat cerita ya, atau laporan dari hasil wawancara kita ya. Oke, dari sini ada pertanyaan. Mungkin ada yang bingung. Nggak apa-apa ya, kalau memang masih bingung tanya aja. Enggak. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita coba bahas di halaman 21 ya. Halaman 21 bisa dibuka? Bisa. Oke. Kita coba ya. Bapak bacakan soalnya dan jawabannya. Berikut ini yang bukan termasuk makhluk hidup adalah A. Manusia dan hewan, B. Batu dan minyak, C. Hewan dan tumbuhan, D. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Jawabannya adalah B. Iya, B. Batu dan minyak. Karena batu dan minyak merupakan benda mati. Nomor 2. Seorang bayi berumur 5 tahun, semula kecil, lama-kelamaan menjadi anak yang dewasa. Peristiwa ini menunjukkan bahwa makhluk hidup A. Berkembang biak, B. Tumbuh, C. Bernapas, D. Memerlukan minum. B. Berkembang biak. Apa? Salah ya, bukan berkembang biak, tapi tumbuh. Itu menandakan tumbuh. Ya, dari mulai tumbuh. Dari bayi, anak-anak, kemudian menjadi dewasa. Itu yang namanya tumbuh. Nah, kemudian nomor 3. Yunita melompat ketika dikejutkan Rapi. Gerakan Yunita terjadi karena ia A. Menanggapi rangsang, B. Memerlukan perhatian, C. Tumbuh dan berkembang, D. Berkembang biak. Nggak tahu. Apa? A. Itu A. Jawabannya A. Ya, jawabannya benar. A. Menanggapi rangsang. Jadi setiap makhluk hidup, ya tadi ya ciri-ciri makhluk hidup menanggapi rangsang. Nah, kemudian ya, kenapa Iman? Yang nomor 2 tadi jawabannya apa ya, Pak? Yang nomor 2 jawabannya tumbuh, yang B ya. Nomor 4. Paman Budi memiliki sapi yang beranak pinak. Peristiwa ini menunjukkan bahwa sapi A. Bernapas, B. Menanggapi rangsang, C. Berkembang biak, D. Berkembang. C. Ya. C, Pak. Iya. Jadi jawabannya adalah berkembang biak. Kalau beranak pinak berarti ada anak-anaknya lagi. Sapinya itu beranak, kemudian anak sapinya beranak lagi. Itu namanya beranak pinak.
Itu yang dimaksud dengan berkembang Pak, di halaman berapa, Pak? halaman 21. Oke, lanjut ya. Nomor 5. Lumba-lumba berkembang biak dengan cara A. Bertelur, B. Melahirkan, C. Membelah diri, D. Menetas. Melahirkan. Melahirkan. Iya, B. Lumba-lumba melahirkan ya. Jadi kalau bertelur itu biasanya pada hewan unggas, entah itu burung, ya ayam, itu bertelur. Nah, kemudian kalau membelah diri biasanya ini pada makhluk hidup bersel satu, ya, seperti amuba, ya, atau bakteri, itu membelah diri. Nah, kemudian kalau perkembang biaknya menetas ini ya pada hewan-hewan yang bertelur, ya. Nah, kemudian nomor 6. Tempat tinggal tertentu makhluk hidup untuk berkembang biak disebut A. Adaptasi, B. Habitat, C. Fotosintesis, D. Berkembang. Ada yang tahu jawabannya? B habitat. B habitat. Apa? Iya, pintar. Ya, yang benar B ya. B ya. Halaman 21, yuk. Pak, Ya. Kenapa? Ya, Aiman. yang nomor 4 jawabannya berapa ya, Pak? Yang nomor 4 jawabannya C. Berkembang biak. 4 ngapain? Nomor 6. Tempat tinggal makhluk hidup tertentu adalah habitat, ya. Kalau nomor ya. Kenapa? 21 ngapain? Diapain? Kita lagi bahas soal di halaman 21 ya, Iyo. Nomor 7. Kambing disebut dengan hewan mamalia karena kambing berkembang biak dengan cara A. Spora, B. Melahirkan, C. Bertelur, D. Membelah diri. Melahirkan, Pak. Iya, pintar. Melahirkan. Jadi setiap hewan yang melahirkan pasti menyusui atau induknya pasti menyusui anak-anaknya. Jadi ini disebut dengan mamalia. Ya, jadi setiap. Jadinya apa, Pak? A, B atau C, Pak? Yang B. Ya. B. Kalau spora biasanya itu perkembangbiakannya terdapat pada tumbuhan. Kalau bertelur itu pada hewan unggas. Sedangkan kalau yang tadi ya yang membelah diri itu pada hewan bersel satu atau sejenis amuba. Nah, kemudian nomor 8 di halaman 22. Hewan yang melahirkan dapat menghasilkan A. Telur, B. Susu, C. Telur dan susu, D. Cadangan makanan. Susu. Iya, pintar, susu. Susu, Pak. Iya, yang B ya, susu. Nomor 9. Seekor gajah untuk melestarikan jenisnya, maka ia berkembang biak. Berikut ini adalah maksud dari berkembang biak. Adalah A. Bertambah banyak, B. Bertambah sedikit, C. Bertambah gemuk, D. Bertambah tinggi. Yang dimaksud dengan Iya, pintar, bertambah banyak. Nomor 10. Cicak adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara A. Beranak, B. Beranak bertelur, C. Bertelur, D. Bertelur beranak. Bertelur, Pak. Ya, bertelur. Tapi untuk keterangan selanjutnya ya, sebenarnya cicak ini bertelur dan beranak. Jadi setiap telur cicak pasti itu sudah ada calon anaknya. Ya, ada bentuknya. Pak, Sama seperti ya, kenapa Aiman? nomor 9 tadi apa ya, Pak? Nomor 9 bertambah banyak. Yang A, yang mana ya, Pak? Yang A. Yang A. Nomor 11 ya.
Berikut ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, kecuali A. Ayam, B. Ikan mas, C. Angsa, D. Tikus. Hewan apa yang? Tikus, Pak. Iya, pintar. Ya, karena tikus berkembang biak dengan cara melahirkan. Oke, nomor 12 ya. Kucing berkembang biak dengan cara A. Bertelur, B. Nomor A. Bertelur beranak, B. Bertelur, C. Membelah diri, D. Beranak. Beranak, Pak. Iya, pintar. Kemudian nomor 13. Ayam berkokok di pagi hari. Imbuhan ber pada kata berkokok berarti A. Kegiatan, B. Mengeluarkan, C. Mempunyai, D. Melakukan. Mengeluarkan. Mengeluarkan, Pak. Melakukan, Pak. Jadi kalau berkokok berarti dia melakukan kegiatan ya. Ayam itu melakukan kegiatan berkokok. Ya, jadi yang benar adalah D. Nomor 14. Singa berkembang biak dengan cara beranak. Imbuhan ber pada kata beranak berarti A. Kegiatan, B. Mengeluarkan, C. Mempunyai, D. Melakukan. Mengeluarkan, Pak. Yang tepat Mempunyai, Pak. Mempunyai, Pak. kalau mempunyai, memang setiap singa itu bisa beranak. Kan yang bisa beranak itu adalah singa betina ya. Jadi singa jantannya nggak beranak. Gitu. Jadi kata ber pada kata ini berarti kegiatan ya. Jadi singa dapat dapat mempunyai anak ya. Jadi kegiatan ya. Nomor 15. Berikut ini hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah A. Buaya dan komodo, B. Komodo dan kucing, C. Kura-kura dan kerbau, D. Unta dan buaya. Buaya dan komodo. Iya, pintar. Komodo dan buaya toh. Iya, iya. Karena buaya dan komodo ini adalah berkembang biaknya dengan cara bertelur. Sedangkan kucing melahirkan. Kura-kura bertelur, tapi kerbau melahirkan. Unta dan buaya. Kalau unta melahirkan, buaya bertelur. Oke, lanjut ke nomor 16. Hiu berkembang biak dengan cara A. Melahirkan, B. Bertelur, C. Tunas, D. Membelah diri. Melahirkan, Pak. Iya, melahirkan. Jadi ikan hiu, ikan lumba-lumba merupakan jenis mamalia air. Jadi walaupun mereka di air, dia perkembangbiakannya dengan cara melahirkan. Nomor 17. Kambing dan sapi termasuk hewan herbivora karena A. Hewan pemakan rumput, B. Hewan pemakan daging, C. Hewan pemakan daging dan tumbuhan, D. Hewan yang menyusui. Hewan pemakan rumput. Iya, pintar. Karena kambing dan sapi makannya rumput atau tumbuh-tumbuhan, jadi dinamakan dengan hewan herbivora. Kalau hewan pemakan daging dinamakan dengan hewan karnivora, ya. Sedangkan hewan pemakan tumbuhan dan pemakan daging ini dinamakan hewan omnivora. Lanjut ya ke soal nomor 18. Cicak akan titik-titik ketika dikejar pemangsa. A. Memutuskan kakinya, B. Memutuskan ekornya, C. Menjatuhkan diri, D. Memakan mangsanya. Mana yang benar? Menjatuhkan diri, Pak. Ekornya. Yang benar adalah memutuskan ekornya, ya. Karena setiap cicak
ekornya itu bisa tumbuh. Makanya untuk dia bisa lepas dari kejaran pemangsa, dia memutuskan ekornya. Maksudnya adalah karena kalau ekor cicak itu kalau diputuskan itu akan bergerak-gerak, ya. Ini merupakan kamuflase dari cicak untuk menghindari hewan pemangsa. Jadi hewan pemangsanya melihat buntut cicak itu adalah si cicak itu tersebut, ya. Oke, lanjut ke halaman 23. 19. Gajah berkembang biak dengan cara, ada yang tahu? Melahirkan. Iya, melahirkan. Nomor 20. Burung merpati berkembang biak dengan cara, Sekila? Iya, bertelur. Iya, bertelur. 21. Ikan lele bernapas menggunakan, ada yang tahu? Imsang, Pak. Iya, insang. Insang, Pak. Insang ya, bukan insap. Atau imsak. Kalau imsak itu batas akhir kita tidak boleh makan minum pada saat berpuasa. 22. Ketika menanggapi rangsang, daun putri malu akan menguncup jika Tersentuh. iya tersentuh, pintar. Nomor 23. Adanya ulat yang berubah menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu, menunjukkan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu Metamorfola. yang benar metamorfosis ya. Ya, perubahan makhluk hidup dinamakan dengan metamorfosis. Ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna. Contohnya pada hewan kupu-kupu, ini adalah metamorfosis sempurna. Berapa itu, Pak? Nomor 23. Metamorfosis, Aiman. Metamorfosis. Oke, lanjut ya. 20. Dengan bantuan matahari, tumbuhan dapat melakukan fotosintesis. Kata fotosintesis artinya, ada yang tahu? Pembakaran, Pak. Iya, pintar. Pembakaran. Jadi yang dimaksud dengan fotosintesis adalah pembakaran pada tumbuhan. Bukan dalam arti dibakar, tapi sebenarnya fotosintesis ini seperti memasak ya, mengolah daya yang makanan dia dapat dari dalam tanah, kemudian dialirkan ke daun. Daun ini melakukan pembakaran di mana nanti pohon itu akan menghasilkan buah. Oke, lanjut ya. Nomor 25. Hewan disebut makhluk hidup. Sebutkan 3 ciri makhluk hidup. Ada yang tahu 3 ciri makhluk hidup? Iya, apa? Bergerak. Iya, bergerak. Kemudian Bernapas. iya, bernapas. Ada lagi Berjalan. Memerlukan bergerak tadi. makanan. Iya, memerlukan makanan. Berjalan sama dengan bergerak ya. Iya, kenapa? Bernafas, bergerak, bernafas. Iya, bernapas, bergerak, memerlukan makan. Kemudian yang tadi menanggapi rangsang, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa. Oke, lanjut ya. Nomor 26. Jelaskan tujuan makhluk hidup berkembang biak. Halo, ada yang tahu jawabannya? Azahra mungkin? Zahra? Jadi tujuan dari
makhluk hidup berkembang biak adalah untuk mempertahankan generasinya, ya. Jadi setiap makhluk hidup pasti berkembang biak, entah itu hewan, tumbuhan, ataupun manusia, pasti berkembang biak, ya, agar tidak mengalami kepunahan atau mempertahankan eksistensinya atau keberadaannya di bumi ini, ya. Contoh, pohon pisang berkembang biak dengan tunas, ya. Manusia berkembang biak dengan melahirkan. Kemudian ayam berkembang biak dengan bertelur. Jadi setiap makhluk hidup itu dari dulu sampai sekarang pasti pernah lihat ayam, ya. Waktu Bapak kecil juga udah pernah lihat ayam. Karena sekarang juga Bapak ngelihat ayam. Karena apa? Karena ayam berkembang biak, artinya dia mempertahankan eksistensinya. Nah, kemudian ada beberapa hewan yang sudah punah, ya, seperti hewan-hewan purba, ya. Ya, kalau kita lihat ada dinosaurus, mungkin dia hidup jutaan tahun lalu, ya, tapi itu dia pernah hidup, ya. Nah, hewan-hewan itu jika sekarang masih ada, ya, mungkin kita juga tidak bisa berkembang seperti sekarang ini, ya, karena hewan-hewan dulu itu adalah hewan-hewan yang buas dan susah dilumpuhkan, ya. Nomor 27. Jelaskan manfaat oksigen bagi makhluk hidup. Ada yang tahu? Bernafas, Pak. Iya. Kegunaannya adalah untuk bernapas karena setiap makhluk hidup membutuhkan oksigen atau O2. Ya. Kenapa, Aiman? Oke, lanjut ya ke ke nomor 28. Halaman 23. Tubuh manusia membutuhkan makanan bergizi dan seimbang. Jelaskan yang dimaksud dengan makanan bergizi dan seimbang. Ada yang tahu? Enggak. Tadi nomor. Ya. Yang dimaksud dengan makanan bergizi dan seimbang artinya, iya, pinter. Jadi makanan ini tidak berlebihan, cukup 3 kali sehari. Iya. Jadi kita makan 3 hari sehari cukup, ya, dan punya kandungan kalori yang cukup, karbohidrat yang cukup, sehingga asupan nutrisi juga cukup buat kita, ya. Karena kalau kita berlebihan atau kekurangan, maka perkembangan tubuh kita juga akan terganggu. Nomor 29. Kenapa? Ya, apa? Berapa? Halaman berapa? Halaman 23. Ya. Jelaskan cara tumbuhan pisang berkembang biak. Ada yang tahu? Ada yang pernah lihat pohon pisang? Tunas. Cara bertunas. Iya, pintar. Jadi perkembangan pohon pisang itu dengan cara tunas, ya. Jadi tunas yang tumbuh jadi kalau pohon pisang itu ada tunasnya atau bakal pohon pisang, itu bisa dipindahkan ke tempat lain dan itu bisa tumbuh menjadi pohon pisang lagi. Oke, sampai di sini kita lanjut ke matematika, ya. Nomor 30. Nama bilangan 1.010 adalah A. 1000, B. 1005, C. 1010, D. 2100. Yang benar yang mana? Iya, pintar. 1010. Ya, 1010. 31.
Nama bilangan 1.002 adalah A. 102, B. 1002, C. 10.5, D. 2100. Yang benar? 1002. Iya, pintar. 1002. Nomor 32. Nama bilangan 1000.219 adalah A. 1219, B. 1219, C. 12019, D. 1219. 1200. Iya, pintar. 1219. Ya, lanjut ya di halaman 24. Angka 4 pada bilangan 4.167 memiliki nilai tempat A. Ribuan, B. Ratusan, C. Puluhan, D. Satuan. Ribuan, Pak. Iya, pintar. Ribuan. Nomor 34. Tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik berikut adalah 3.298 dengan 3.212 adalah A. Lebih kecil dari, B. Lebih besar dari, C. Sama dengan, D. Lebih kecil atau sama lebih besar. Yang mana yang benar? Pak. Lebih besar dari. Iya, jadi 3.298 itu yang benar, simbolnya adalah yang B, lebih besar dari. Ya, lebih. Lanjut ke soal berikutnya ya, soal PKN. Bisa dilanjutkan. Nomor 35. Pada bilangan sebentar. Pak Andi seorang peternak bebek. Jadi soal untuk nomor 35 sampai dengan 38. Pak Andi seorang peternak. Dari hasil ternaknya ia menghasilkan 1.742 butir per minggu. 35. Pada bilangan 1.742, angka 7 menempati nilai tempat A. Satuan, B. Puluhan, C. Ratusan, D. Ribuan. Yang benar yang mana? Pada angka 1.742, angka 7 menempati nilai tempat A. Satuan, Ratusan. iya, pintar, ratusan. Menempati tempat ratusan. Oke ya. Jadi 36. Angka 4 menempati nilai tempat A. Satuan, B. Puluhan, C. Ratusan, D. Ribuan. Satuan, Pak. Angka 4. Angkanya masih sama dengan soal nomor 35 ya. Ribuan. Pak, soalnya jam berapa? Kenapa? Ya. Ya, nanti sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Oke, lanjut ya. Untuk nomor 36 itu menempati nilai puluhan. Ya. Nomor 37. Halaman 24. Tema. Ya, nomor 37. Angka 1 menempati nilai tempat A. Satuan, B. Puluhan, C. Ratusan, D. Ribuan. 1.742. Angka satunya menempati nilai tempat A. Satuan, B. Puluhan, C. Ratusan, D. Ribuan. Puluhan. Ya, tempatnya menempati posisi ribuan karena dia pertama ya, ada 4 angka. Ya. Oke, lanjut. Nomor 39. Tadi, Pak. Ya. Oh ya.
Yang nomor 37 itu menempati tempat ribuan. Nomor 38 menempati tempat satuan. Atau yang A. Nomor 39. Angka 1.439 dibaca A. 1439, B. 1439, C. 1459, D. 1439. Yang benar adalah yang A. 1439. Lanjut ke nomor 40. 8.005 ditulis dengan angka A. 8500, B. 8.050, C. 8005, D. 8.555. Yang benar adalah yang C ya. 8.005. Nomor 40. Halaman 24. Lanjut ke 41. Nama bilangan 7.850 adalah 7.850. Oke, itu ya penyebutan bilangannya. Kemudian nomor 42. Angka 3 pada bilangan 2.350 memiliki nilai tempat 2.3 ya, ratusan ya, memiliki nilai tempat ratusan. Nomor 43. Hasil penjumlahan 1423 ditambah 334 adalah sebentar. Hasil penjumlahan dari 1000 ya. Nomor 40 nomor 43 halaman 24. 1423 ditambah 334 sama dengan ya. Nah, caranya satuannya ditambah ya, satuannya 3 ini ditambah dengan 4 ya. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Licin ya. 7. Sedangkan 2 ditambah 3 adalah 5. 4 ditambah 3 hasilnya 7. Karena 1 tidak ada penjumlahan, posisi ya, akhirnya. Jadi hasilnya adalah 1757. Ya, ini ya untuk soal nomor 43. Oke, untuk soal nomor 44 kita mencari nilai selisih ya. Cari nilai selisih
dari angka 4.000 600 ya 4.000 hasil seri dari 4.650 dengan 2.420 ya. Berarti kalau kita nyari selisihnya, kita lihat dulu dengan pengurangan ya. 0 dikurang 0 hasilnya 0. Kemudian 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3. 6 dikurang 4 hasilnya 2. Nah, 4 dikurang 2 hasilnya 2. Ya, iya, pintar. Nah, jadi selisih 4.650 dengan 2.420, selisihnya adalah 2.230. Oke. Kenapa? Nomor berapa? Ini nomor 44. Iya, kemudian sebentar lagi ya. Nah, hasil penjumlahan dari yang nomor 45 ya. 45. Hasil penjumlahan dari 750 ditambah 1.440 maaf. Oke, Bapak ulangi ya. Yang nomor 35. Yang nomor, maksud Bapak yang nomor 4. Ya. 750 ditambah 1.140. Nah, ini penjumlahan ya, dengan susun ke bawah aja biar lebih gampang. Satuannya 0 ditambah 0, 0. 5 ditambah 4, 9. Ya. 7 ditambah 1, 8. Oke, nah kemudian karena tidak ada ribuannya di atas, maka ribuannya turun ya. Hasilnya 750 ditambah 1.140 adalah 1.890. Oke, ini untuk soal nomor 45. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan kasih kalian tugas. Mungkin tugasnya nanti lembar jawabannya ada di meja belajar ya. Jadi kerjanya di meja belajar. Iya. Tugasnya nanti di materi. Iya, tugasnya ada di meja belajar. Nanti coba di Meja belajar matematika. Oke.
Nanti di meja belajar Bapak akan tuliskan lembar jawabannya. Kalian tinggal mengisi, maksud Bapak kalian bisa download itu untuk mengisi tugasnya, ya. Tugasnya ada di halaman, ya nanti Bapak taruh di meja belajar ya. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Bapak coba ringkasan. Dalam pertemuan kali ini kita membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup dan perkembangbiak. Maksud Bapak dalam pertemuan kali ini kita membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup dan mengenal pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi dari mulai ciri-ciri makhluk hidup berupa kita bisa bernapas, bergerak, berjalan, menerima rangsang, kemudian berkembang biak dan mengeluarkan zat sisa, itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, kemudian dalam mengenal pertumbuhan dan perkembangan manusia, ya, setiap manusia itu berbeda satu dengan lainnya, ya. Biasanya manusia ini juga berkembangnya berbeda-beda. Contoh antara ya perempuan dan laki-laki berkembang biak berbeda. Kalau perempuan akan lebih cepat bertambah tinggi ketika mereka di usia SD, tetapi ketika masuk ke SMP nanti perempuannya sudah tidak berkembang. Artinya perkembangan tubuhnya mulai tidak pesat seperti di SD. Sedangkan untuk yang laki-laki perkembangan dimulai ketika mereka duduk di bangku SMP. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi setiap manusia dan perkembangan dan pertumbuhannya biasanya dipengaruhi oleh lingkungan dan asupan makan yang mereka masuki. Pak, boleh keluar nggak? Ya boleh. Oke, ya. Jadi Bapak ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam.